Assalamualaikum warahmatullahi Recording wabarakatuh. in progress. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa kafa wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna ya maulana idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Bunda, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu dalam kajian online yang di pembahasan telah lalu di malam Ahad kita sudah menghabiskan pembahasan tentang mengenai sifat-sifat makna daripada Asmaul Husna. Makna daripada nama-nama Allah yang mulia. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu bisa menjadikan kita lebih memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami sifat-sifat Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara memahami apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan tentang tauhid ini, pembahasan tentang mengenal Allah yang dinamakan juga dengan ilmu tauhid, bukanlah pembahasan baru, bukanlah pembahasan yang tidak pernah dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah pembahasan yang tak pernah dibahas oleh para sahabat. Bukan juga pembahasan yang tak pernah dibahas oleh para ulama salaf. Kita tahu dalam sejarah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bolak-balik hampir 20 kali dari Kufah ke Basrah. Tujuannya apa? Untuk memberantas kaum-kaum yang pada masa itu menyeleweng, menyimpang akidahnya. Membantah, menghabiskan, menuntaskan mereka yang tak benar akidahnya, tak benar pemahamannya dalam tauhid. Tak benar pemahamannya dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, seorang ulama yang termasuk yang dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa kok Imam Syafi'i dipuji oleh Rasulullah, Ustaz? Kan Imam Syafi'i lahirnya pada tahun 150, wafat pada tahun 204. Kok bisa dia dipuji oleh Rasulullah? Rasulullah kan nggak bertemu dengan beliau. Betul sekali. Rasulullah tak bertemu dengan Imam Syafi'i. Betul. Tapi ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Rasulullah memuji bahwa ada satu orang alim dari kalangan Quraisy yang nantinya ilmunya akan menyeluruh di muka bumi Allah. Itu pujian. Itu pujian bagi seorang alim tersebut. Para ulama berlomba-lomba. Ada yang mencari, ada yang meneliti siapa dia seorang alim Quraisy ini. Ternyata mereka mendapati beliau adalah Muhammad ibn Idris, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau bolak-balik dari Kufah ke Basrah, dari Kufah ke Basrah, memberantas keyakinan-keyakinan yang menyimpang daripada keyakinan yang dirumuskan oleh Al-Quran dan Hadis. Imam Syafi'i. Jadi ilmu tentang tauhid ini bukanlah ilmu baru. Ilmu tentang tauhid ini bukanlah ilmu yang diada-adakan oleh orang-orang, oleh kelompok Syekh Abdullah Al-Haruri misalnya, bukan. Oleh eh, orang-orang yang baru pada saat sekarang ini, bukan. Para ulama saat sekarang ini, bukan. Itu ilmu yang sudah jauh dibahas dulunya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa'lam annahu la ilaha illallah."
wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam. Pertama kali yang diperintahkan apa? Sebelum kata istighfar muncul, sebelum kata beribadah kepada Allah, meminta ampun kepada Allah itu muncul, terlebih dahulu Allah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya butuh terlebih dahulu pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian mengenal, baru kemudian melaksanakan amal ibadah. Rasulullah Nabi Muhammad saja beliau berbangga ketika beliau mengucapkan ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lahu. Aku adalah orang yang paling kenal kepada Allah dan orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Rasulullah berbangga. Maka pembahasan tentang ilmu tauhid ini, ilmu kalam ini bukanlah ilmu yang baru. Kalau ada orang yang mengatakan, sering membahas tauhid itu ilmu yang tidak dibahas oleh Nabi. Oh, tidak. Nabi membahas ilmu ini terlebih dahulu di zaman sebelum Nabi memerintahkan orang untuk melaksanakan sholat. Sebelum Nabi memerintahkan orang untuk melaksanakan puasa. Sebelum Nabi memerintahkan orang untuk melaksanakan haji. Nabi terlebih dahulu memerintahkan orang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu yang luar biasa bagi orang yang memahaminya. Luar biasa bagi orang yang mempelajarinya. Luar biasa sekali pahala bagi orang yang tekun di dalamnya. Maka ini bukanlah hal yang baru. Ini bukan hal yang baru. Alhamdulillah, kemarin saya sempat tanyakan ke Ustadz Kahfi, karena posisi saya di sini menggantikan beliau. Saya tanyakan ke beliau, Alhamdulillah kita sudah habis kitab Al-Maqsudul Asna, Ustadz. Ini kita mau masuk kitab apa lagi? Saran dari Ustadz Kahfi, kita membahas kitab As-Sirat Al-Mustaqim. Ya mungkin dulu pernah sudah dibahas sama Syekh Fadi misalnya. Sudah pernah dibahas sama ustadz-ustadz yang lain. Tapi tetap karena ilmu ini adalah ilmu yang mulia, maka tetap kita bahas ini, memurajaahkan ini. Mungkin ada beberapa penjelasan mungkin yang lupa misalnya, atau ada beberapa pertanyaan terkait yang dijelaskan dalam kitab tersebut yang butuh dijelaskan kembali. Bukan berarti di sini penjelasan yang ingin saya sampaikan lebih bermanfaat daripada Syekh Fadi, tidak. Ya jelas ilmu beliau jauh lebih besar, jauh lebih banyak, tapi sini kita hanya mengulang kaji saja. Sebelum itu, kitab As-Sirat Al-Mustaqim ini adalah kitab yang disusun oleh Syekh Abdullah Al-Harari. Dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Harari, seorang ulama terkemuka dari daratan Afrika. Bahkan ada banyak ulama yang mengatakan bahwa beliau adalah Sultan Al-Auliya, pimpinan para wali Allah. Dan yang dibahas semua di dalam kitab ini berkaitan tentang akidah, tentang bagaimana mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana supaya kita tidak, nanti di akhir-akhir itu ada pembahasan tentang bagaimana supaya kita tidak keliru dalam mengambil ilmu. Karena jelas Rasulullah mengatakan sataftariqu ummati ila 73 firqah. Umatku ini, kata Rasulullah, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya akan masuk neraka. Entah itu masuk neraka selama-lamanya atau tidak. Nauzubillah wal a'yazubillah. Kecuali satu. Siapa dia? Wahyal jamaah. Dia adalah mayoritas umat. As-sawadul a'zam. Dia adalah as-sawad al-a'zam, mayoritas umat. Dan Al-Imam Maturidi mengatakan bahwa jika dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah al-asya'irah wal maturidiyah. Terlepas apapun itu fitnah orang terhadap Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mengatakan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kembali
keajaran Mu'tazilah di masa sebelum wafatnya, na'udzubillah wal a'yadzubillah. Tidak benar. Tidak benar. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari tetap dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya sampai beliau wafat. Tidak beliau klarifikasi lagi, tidak. Maka yang dibahas di sini, yang dibahas di dalam kitab ini adalah berkaitan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nama kitabnya itu As-Sirat Al-Mustaqim. Artinya As-Sirat Al-Mustaqim adalah jalan yang lurus. Maksudnya apa? La wijaja fihi. Pembahasan yang dibahas oleh Syekh dalam kitab ini jelas argumennya, kuat argumennya, baik dari akal, baik dari Al-Quran, hadis, ataupun dari akal, rasio. Maka penting sekali bagi kita yang ingin mendalami sedikit dalam permasalahan akidah untuk membahas kitab ini. Kitab ini ada terjemahannya, tapi tidak dianjurkan, bahkan dilarang kita jika belajar hanya membaca. Meskipun ada terjemahannya, tapi dilarang belajar dengan cara membaca saja. Zaman dahulu itu ada seorang yang celaka hanya karena membaca, hancur dia karena membaca. Yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Dia pengen mencari obat habbatus sauda, tapi yang dia cari, yang dia baca waktu itu adalah hayyatus sauda. Sehingga yang terjadi, dia cari itu ular, kemudian ular itu pun mematu dia, menggigit dia, mati, meninggal. Cerita ini diceritakan oleh pengarang kitab Qissatul Hamqa wal Mughaffalin. Di situ dijelaskan. Bahayanya hanya sekedar membaca. Apalagi sekarang teknologi itu semakin canggih begitu. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada Google kalau itu udah lama sekali, dan tools lainnya. Jangan sekali-kali kita membahas atau mempertanyakan tentang ilmu agama di dalam itu. Karena dari pengalaman pribadi saya sendiri, saya pernah mencoba di dalam ChatGPT itu melihat apakah yang disampaikan itu betul-betul dari segi argumennya. Ketika saya meminta dalilnya, dia sebutkan dalam kitab ini, dan kitab itu saya cari, saya dapatkan kitab fisiknya, di halaman yang disebutkan itu tidak ada sama sekali. Dan bahkan tidak disebutkan dalam kitab itu. Makanya hati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesalahan, apalagi kesalahan itu fatal misalnya. Kesalahan fatal. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Baiklah, mari kita mulai penjelasannya tentang kitab As-Sirat Al-Mustaqim. Mu'allif mengatakan, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, dari ustadz-ustadz yang sebelumnya, Alhamdulillah adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi pengagungan. Terkadang ada orang yang memuji tapi tujuannya bukan untuk memuliakan tapi menghina. Kayak di dalam Al-Qur'an itu zub innaka antal azizul karim. Ada lah begini na foto mi di HP na. Alasannya rasakanlah sesungguhnya engkau yang mulia, begitu maksudnya. Itu ayat dikatakan turunnya itu untuk mengatakan kepada Firaun, rasakanlah azab itu pada orang kafir. Bukan berarti semua pujian itu kadang berbentuk penghormatan, tidak. Tapi kalimat yang kita sebutkan ini, Alhamdulillah, yang disebutkan oleh mu'allif, ini adalah pujian dalam bentuk penghormatan. Apa yang dihargai, apa yang mulia di situ? Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, padahal itu tidak wajib. Tidak wajib bagi Allah memberikan kepada kita nikmat. Karena Allah tidak ada yang mewajibkannya sesuatu apapun. Berbeda dengan akidah di luar Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengatakan bahwa wajib bagi Allah memberikan paling maslahat
yang paling baik untuk hambanya. Nauzubillah wal a'yazubillah. Tidak. Kalau demikian berarti hamba lebih mulia daripada Allah. Jika dikatakan demikian berarti hamba lebih kuat daripada Allah, bisa ngatur-ngatur Allah. Nauzubillah wal a'yazubillah. Allah tidak wajib memberikan kenikmatan kepada kita. Allah tidak wajib menganugerahi kenikmatan kepada kita. Karena tidak ada yang mewajibkan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Kalau Allah tidak wajib memberikan kenikmatan kepada kita, tidak wajib memberikan yang paling baik untuk kita. Lalu kenapa kita harus protes berlebihan misalnya ketika Allah memberikan azab kepada kita, memberikan musibah kepada kita? Azab. Kenapa kita harus protes dengan keras ketika Allah memberikan ujian kepada kita? Kita ini adalah milik Allah. Apa yang kita miliki adalah milik Allah juga. Kita ini hanya pemilik secara majas. Hanya diberikan titipan kalau ibarat kata. Maka penjelasan tentang ilmu tauhid ini sangat mulia. Karena apa? Semakin dalam orang mempelajari tauhid, insya Allah semakin kenal dia dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin paham dengan sifat-sifat Allah, semakin takut dia berbuat maksiat. Semakin takut dia berbuat yang tidak benar, semakin takut dia menzolimi. Baik menzolimi orang lain atau menzolimi dirinya sendiri. Menzolimi orang lain misalnya dengan cara memukul, nauzubillah, memukul di wajah. Seandainya teman-teman di sini ada yang berprofesi sebagai guru, tidak boleh memukul di bagian wajah. Di bagian lain juga tidak boleh tanpa hak. Kemudian orang yang mengenal, orang yang paham dengan ilmu tauhid ini, dia akan jauh daripada maksiat. Karena dia yakin, dia paham, dia tahu, dia kenal bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkuasa, Allah Maha adil. Ketika dia ingin bermaksiat kepada Allah, ingat itu semua. Tak beranilah dia berbuat maksiat. Tak beranilah dia berbuat kezaliman. Atau berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Berbuat zalim kepada diri sendiri itu bagaimana? Termasuk berbuat zalim kepada diri sendiri itu adalah ingkar kepada Allah. Termasuk berbuat zalim kepada diri sendiri itu adalah menyekutukan Allah. Termasuk berbuat zalim kepada diri sendiri itu adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Nauzubillah wal a'yazubillah. Dan kalimat alhamdulillah ini kalau kita ucapkan, kita jadikan zikir, sangat besar pahalanya. Sangat besar pahalanya. Apalagi kalau digabung dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tetapi kalau untuk zikir, penyebutannya haruslah dengan benar dan dengan niat yang benar pula. Alhamdulillah. Ha yang pertama, kemudian yang terakhir, lafaz jalalah Allah, ha. Pakai ha. Begitu. Beda ha sama ha. Bukan kha, bukan juga ha misalnya dalam alhamdulillah, tidak. Penyebutannya harus benar. Kemudian, kalau misalnya bunda-bunda teman-teman mau berzikir, jangan hanya diperhatikan jumlahnya. Yang penting 300, yang penting sekian ratus, enggak. Yang terpenting itu adalah benarnya lafaz yang diucapkan. Yang dilihat itu adalah kualitas bacaan. Bukan kuantitasnya, bukan jumlahnya. Karena kenapa hal ini kita sampaikan? Penting sekali. Karena melakukan tahrif. Dalam sifat Allah, dalam nama Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya haram. Apalagi orang yang misalnya berzikir alhamdulillah, 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 itu berarti mentahrif nama Allah, merusak nama Allah. Allah ada mat Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Tapi kalau seandainya itu tidak diucapkan dengan benar, maka itu bukan hukumnya lagi halal, bukan hukumnya lagi, bukan akan mendapatkan pahala, tapi berdosa. Karena merombak nama Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kepada Nabi dan berikanlah salam. Di dalam perayaan Maulid Nabi, kita melakukan salawat, kita membaca salawat, kita membaca Al-Quran, kita mengamalkan apa yang telah difirmankan oleh Allah. Kita mengamalkan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah. Bagaimana bisa perayaan Maulid itu dianggap bid'ah yang muharramah, bid'ah yang diharamkan oleh sebagian orang? Na'udzubillah wal billah. Na'udzubillah. Di dalam Maulid kita bersolawat kepada Rasulullah. Lantas kenapa menjadi bid'ah yang tidak diperbolehkan? Hanya dengan alasan karena perayaan Maulid itu tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti yang tak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah itu semuanya bid'ah. Bid'ah yang diharamkan maksudnya. Dilihat dulu kalau sesuai dia dengan Al-Quran, sesuai dia dengan hadis, tidak menyalahi syariat, oke, itu bid'ah yang baik. Di zaman Rasulullah tidak ada universitas. Di zaman Rasulullah Al-Quran belum dibukukan. Di zaman Rasulullah tidak ada istilahnya ilmu tajwid. Tidak ada ilmu nahu. Tidak ada apa lagi. Banyak sekali. Musharraf. Apakah itu semua kita hapus? Apakah itu semua kita anggap bid'ah? Tentu tidak. Kita anggap bid'ah yang sesat, yang diharamkan, tidak. Lihat sesuai tidak dengan Al-Quran ataupun hadis. Di dalam perayaan Maulid Nabi kita baca salawat. Lalu di mana salahnya? Sebagian orang mencari kesalahan. Oh, di dalam Maulid Nabi itu orang berkumpul laki-laki dan perempuan. Menyatu laki-laki dan perempuan. Perayaan Maulid Nabi yang seperti apa itu? Auzubillah wa billah. Dan makna salawat dan salam kepada Rasulullah. Apa makna salawat? Mungkin sudah pernah dijelaskan, tapi kita ulang kembali. Salawat itu adalah kita meminta kepada Allah. Natlubu min Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayazida Sayyidana Muhammadan syarafan wa ta'zima. Meminta ditambahkan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi Muhammad itu sudah mulia, Ustaz? Betul. Tapi kita minta tetap tambahan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Ujung-ujungnya kan juga baliknya ke kita. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, maka solawat itu dibalas kembali. Berupa pahala. Berupa amal ibadah. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula mengucapkan salam. Salam kepada Rasulullah, apa maknanya? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kepada Rasulullah rasa aman terhadap apa yang ditakutkan oleh Rasulullah kepada umat. Rasulullah khawatir sangat kepada umatnya. Rasulullah sangat peduli kepada umatnya. Bahkan disebutkan nanti di As-Sirat Al-Mustaqim, di Sirat Al-Mustaqim, di jembatan itu. Setelah ditimbang, nanti orang akan melihat melewati Sirat Al-Mustaqim. Rasulullah menunggu di ujungnya itu. Saya berkata apa? Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli dengan umatnya, begitu peduli dengan umatnya, begitu sangat mencintai umatnya. Bagaimana kita tidak merayakan perayaan Maulidnya? Aneh sekali, aneh sekali. Bagi orang yang mengharamkan itu aneh sekali. Rasulullah di akhir hayatnya mengatakan, ummati, ummati, ummati. Peduli beliau dengan umatnya, peduli beliau dengan pengikutnya. Sampai hari akhirat beliau peduli dengan pengikutnya. Sampai hari akhirat beliau peduli dengan umatnya. Rabbi salim, Rabbi salim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah.
Nah, maka kita mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan arti bahwa kita meminta kepada Allah agar diberikan rasa aman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu juga disebutkan bahwa Nabi Isa nanti ketika turun, dia akan nanti mendatangkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan mendatangi kuburan Rasulullah. Kemudian beliau akan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Wala aruddanna alaihi salam." Dan saya akan menjawab salamnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang sahih. Dari hadis itu banyak hal yang bisa kita ambil hukumnya. Di antaranya adalah juga diperbolehkan melaksanakan ziarah kubur. Dan menziarahi kubur Rasulullah bukanlah perjalanan yang diharamkan. Ada satu kelompok yang mengatakan bahwa mendatangi kuburan Rasulullah, berniat dari rumah untuk berziarah kuburan Rasulullah, itu adalah perjalanan yang diharamkan. Na'udzubillah wa na'iyadzubillah. Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia. Subhanallah. Kita tidak tahu apa yang mereka maksud, apa yang mereka inginkan dari ucapan mereka. La haula wa la quwata illa billah. Itulah makna salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita memperbanyak salawat, memperbanyak mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, muallif mengatakan, di sini muallif langsung mencantumkan satu ayat. Qala ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan hendaklah melihat apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok, untuk hari kiamat. Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghimbau kepada mereka, orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Bagaimana cara bertakwa kepada Allah? Apakah dengan memperbanyak zikir? Apakah dengan memperbanyak amal sunnah? Apakah dengan memperbanyak membaca buku? Apakah dengan memperbanyak hal-hal sunnah lainnya? Tidak. Bertakwa kepada Allah dengan cara ada wajibat, melaksanakan semua kewajiban. Ada wajibat, melaksanakan semua kewajiban. Wajtinabul muharramat, dan menjauhi semua keharaman. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ada hal-hal yang diwajibkan kepada kita, ada hal-hal yang diharamkan kepada kita, kalau tidak melalui mempelajari ilmu agama? Maka oleh karena itu para ulama mengatakan di antara hal yang diwajibkan kepada kita adalah mempelajari ilmu agama. Bahkan didukung oleh hadis Rasulullah, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama, kewajiban bagi setiap orang muslim, laki-laki ataupun perempuan. Maka setiap orang wajib mempelajari ilmu agama. Ilmu agama yang bagaimana? Ilmu agama yang pokok, berkaitan tentang mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam. Kemudian berkaitan tentang ibadah-ibadah, misalnya keseharian, sholat, wudhu. Kemudian juga berkaitan sebahagian tentang masalah muamalat. Kemudian berkaitan juga tentang masalah kemaksiatan anggota tubuh, kewajiban hati. Itu hal yang wajib diketahui. Itu hal yang wajib dipelajari oleh setiap orang. Karena tadi
Allah Subhanahu wa taala. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dalam ayat itu tadi kita mendapatkan kata-kata ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang bertakwa sementara dia tidak mengetahui apa yang diwajibkan? Bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang bertakwa sementara dia tidak mengetahui apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka seseorang tidak akan bisa mencapai derajat takwa, tidak akan bisa mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, "Mattakhadallahu waliyan jahila." Allah tidak akan mengangkat seorang wali dari orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang tak paham ilmu agama maksudnya. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Syafi'i. Mattakhadallahu waliyan jahila. Allah tidak akan menjadikan orang bodoh itu sebagai wali Allah, tidak. Allah tidak akan menjadikan orang yang tak paham ilmu agama itu sebagai wali Allah, tidak. Maka mempelajari ilmu agama ini hukumnya wajib. Mari kita tingkatkan semangat kita bagi yang sudah pernah mendalami, pernah mempelajari ilmu agama ini, hendaklah diulang kembali, dikaji kembali, diingat kembali. Kalau lupa, difahami kembali. Karena itu hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Karena tujuan kita tidak lain tidak bukan di dunia ini hanya menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang sempurna ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa kalau seandainya tidak mempelajari ilmu agama? Atau bagaimana bisa seorang itu sampai pada derajat ketakwaan mempelajari ilmu agamanya lewat baca-baca buku saja atau baca-baca di internet saja? Tidak. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu kata Rasulullah diraih dengan cara ta'allum, belajar. Dan belajar itu bagaimana? Lihat. Karena sanad keilmuan itu adalah bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, tidak ada mata rantai keilmuan, maka setiap orang akan bebas mengatakan apa saja yang dia mau. Nah, ini kan jatuhnya kepada liberal ini. Auzubillah wal a'yadzubillah. Kalau kita ingin berzikir kepada Allah, kita ingin melaksanakan amal-amal sunnah, pelajari terlebih dahulu ilmu wajib, ilmu syar'i. Kebanyakan orang misalnya hanya zikir saja. Hanya baca Al-Quran saja, tapi tidak mempelajari ilmu wajib. Sebanyak apapun zikirnya, selama apapun zikirnya, kalau dia tidak mempelajari ilmu yang wajib, tidak akan sampai pada derajat kewalian. Karena kewajibannya tidak lepas. Karena syarat menjadi orang yang bertakwa, syarat menjadi seorang wali itu apa? Mempelajari ilmu. Di antara syaratnya adalah mempelajari ilmu. Karena dia mempelajari ilmu agama itu adalah kewajiban. Maka jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita merasa jenuh. Ajak ajari. Nah, kemudian di dalam ayat itu juga ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang melihat, memeriksa, mengoreksi apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok, untuk hari akhirat. Apa yang telah kita persiapkan untuk hari akhirat? Apakah kemaksiatan yang banyak kita tumpuk-tumpuk selama hari ini? Apakah yang kita siapkan hanyalah kelalaian kita yang akan kita anggarkan nanti di hari akhirat? Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Dalam ayat ini sebagai bukti, dalil bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk muhasabah, untuk merenungi diri sendiri, mengkoreksi diri sendiri. Apa sih yang kurang daripada saya untuk hari akhirat saya? Banyak hal yang bisa mengingatkan kita tentang hari akhirat. Apa di antaranya? Ingat kematian.
Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam, sebelum beliau mengucapkan takbir, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Sallu salatal muaddi'." Salatlah seolah-olah ini salat yang terakhir. Artinya apa? Mengingat kematian. Selalu mengingat kepada kematian. Itulah di antara cara kita supaya lebih bisa melaksanakan ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk itu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok. Apakah sholat kita yang penuh dengan ketidakkhusyuan itu? Apakah sedekah kita yang penuh dengan keriaan itu? Apakah pertolongan kita kepada orang lain yang penuh dengan eh, ada pengen timbal balik dan lain sebagainya macamnya begitu. Nauzubillah, alaiyazubillah. Amal ibadah baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dibarengi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Allah tidak akan menerima sebuah amal ibadah kecuali amal tersebut dilaksanakan dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka renungi ayat ini, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri apa yang telah kita persiapkan untuk hari akhirat. Sudahkah kita mempelajari ilmu yang wajib? Sudahkah kita mengamalkan apa yang kita pelajari daripada ilmu-ilmu yang wajib itu? Sekarang misalnya banyak orang yang sibuk dalam ilmu-ilmu sunnah. Sekarang banyak orang yang sibuk dalam ilmu-ilmu yang tidak fardu ain. Bangga dengan hal itu dan melupakan fardu ain. Ketika diajak misalnya membahas masalah wudhu, pembahasan wudhu itu pembahasan yang sudah kuno. Ayolah kita beralih ke pembahasan yang lebih modern misalnya. Sekuno-kunonya pembahasan wudhu ya tetap itu ilmu fardu ain. Mungkin ada di antara kita yang lupa, mungkin ada di antara kita yang butuh penjelasan ulang. Nah, yang namanya manusia mungkin kadang lupa. Yang kita sebutkan dulu di awal, ada orang yang mengatakan bahwa rukun wudhu itu cuma basuh muka dan basuh tangan. Alhamdulillah wal billah. Wudhu cuma basuh muka dan basuh tangan itu bukan wudhu. Itu bukan wudhu. Katanya mengusap kepala, membasuh kaki itu adalah sunnah. Alhamdulillah. Ketidaktahuan terhadap ilmu agama itu bukanlah sebuah cacat intelektual saja. Tapi itu adalah akar daripada kerusakan sosial. Kerusakan semuanya nanti di situ. Salatnya, puasanya, zakatnya, muamalatnya dengan manusia. Itu nanti akan berpengaruh sekali. Maka Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-yaumal amal." Hari ini tempat kita beramal. Di dunia ini tempat kita beramal. Al-yaumal amal. Sebelum ungkapan ini, Sayyidina Ali mengatakan, "Irtahalatid dunya wa hiya mudbira." Dunia ini bergerak dan dia membelakangi. Maksudnya apa? Semakin hari, semakin jauh perjalanan dunia ini, maka akan semakin dekat dengan kehancuran. Setiap nafas yang kita keluarkan, itu adalah jalan menuju kematian. Setiap detak jantung yang ada, yang berdetak, itu adalah alamat bahwa kita ini semakin akan menuju kepada kematian. Wartahalatil akhiratu wa hiya muqbilah. Sementara akhirat itu bergerak maju, bergerak menjumpai, menemui. Maksudnya apa? Bahwa akhirat itu semakin kita lama hidup dunia, maka semakin akhirat itu mendekat. Mendekat. Sudah banyak sekali tanda-tanda bahwa dunia ini sudah tua, banyak sekali tanda-tandanya. Adanya penyakit-penyakit yang aneh, yang langka, yang tidak ada obatnya, banyak.
Adanya kemungkaran-kemungkaran yang bertebaran banyak. Adanya para ulama yang paham dalam ilmu agama, tapi diam daripada kemungkaran. Banyak. Adanya orang-orang yang berkedok, misalnya, membawa Al-Quran dan hadis, tapi ada niat terselubung di balik itu banyak. Sehingga kalau misalnya diundang, ditarif, na'udzubillah, menjual agamanya, na'udzubillah. Alhamdulillah, kita dan semua teman-teman yang pernah mengisi di Zoom ini, dan semua yang di bawah naungan yayasan. Alhamdulillah, kalau seandainya diundang, dia tak pernah mau minta tarif. Dan ini harus dijelaskan. Banyak orang-orang sekarang ini yang misalnya tidak bisa belajar ilmu agama hanya karena tidak punya uang. Maka hendaklah dia ingat perkataan Sayyidina Ali ini, irtahalatid dunya wa hiya mudbirah wartahalatil akhirah wa hiya muqbilah. Apa yang dianggarkan, apa yang dilihat nanti di hari akhirat kalau seandainya di dunia saja dia sering berbuat zalim, entah kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri. Mengajarkan orang lain dengan berharap imbalan, bersedekah kepada orang lain dengan berharap pujian, melaksanakan sholat dengan niat riya. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan bagi dunia dan akhirat ini ada orang-orang yang mencarinya. Maka kata Imam Ali, fakunu min abna'il akhirah. Jadilah orang-orang yang mencari hari akhirat. Maksudnya apa? Jadilah orang-orang yang pengen kebahagiaan di hari akhirat. Bagaimana cara mencari kebahagiaan di hari akhirat? Ya pastinya dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan. Dan menjauhi seluruh larangan Allah. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan menjadi para pencari dunia. Dalam hadis lain kan Nabi juga mengatakan bahwa Allah itu murka kepada orang yang diantaranya alimin bi amrid dunya, jahilin bi amril akhirah. Faham betul terhadap urusan dunia. Tapi kalau ditanya urusan akhirat, tidak tahu sama sekali. Allah murka terhadap orang yang seperti ini. Maka jadilah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi orang-orang yang selalu mencari kebahagiaan di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu beliau mengatakan, al-yawmal amalu wala hisaba, wa ghadan al-hisabu wala amal. Hari ini, di dunia ini tempat kita melaksanakan amal ibadah dan tidak akan pernah dihisab. Di dunia kita tidak akan dihisab, kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan diperhitungkan. Tidak akan. Karena di dunia hanya tempat beramal ibadah. Dan amal ibadah yang kita laksanakan di dunia ini, nanti di di dunia ini tidak akan dipertunjukkan, dipertontonkan berapa jumlah pahalanya, tidak. Seandainya amal ibadah itu dipertontonkan kepada kita jumlah pahalanya, nilai pahalanya, harga pahalanya, semua orang di atas dunia ini akan beriman kepada Allah. Yakin dan percaya. Karena ada wujudnya. Lantas apa hikmah daripada itu semua, Ustaz? Hikmahnya adalah untuk melihat siapa yang paling murni ibadahnya, siapa yang paling murni ketaatannya kepada Allah. Wa ghadan al-hisabu wala amal. Dan hari esok, hari akhirat adalah hari nanti di mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa nanti ada waktu untuk beramal lagi. Tidak ada waktu nanti untuk kita beramal kembali, tidak ada. Maka jangan sampai auzubillah wal a'yazubillah kita menjadi orang-orang yang nanti di hari akhirat lalu mengatakan ya laitani kuntu turaba. Seandainya sebagian penafsir mengatakan seandainya saya dikembalikan ke tanah atau seandainya saya dijadikan tanah. Karena menyesal tidak pernah berbuat amal kebaikan di dunia. Atau menyesal karena wafatnya tidak dalam keadaan Islam.
Menyesal wafatnya tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan di hari akhirat tiada berguna. Pasti itu. Selagi kita masih berada di dunia ini. Mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah bertakwa kepada Allah dan lihatlah apa yang telah kau persiapkan untuk hari besok, untuk hari akhirat. Apakah amal itu adalah amal kebaikan? Apakah amal itu nanti adalah amal yang bisa membuat kita bahagia, bangga, tersenyum? Atau bahkan nanti amal itu adalah amal yang membuat kita berduka, sedih, menangis. Di dunia ketika kita menangis untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, nanti akan dibalas. Di dunia ketika kita menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal karena telah bermaksiat kepada Allah, bermanfaat. Tapi di hari akhirat penyesalan sudah tidak ada sama sekali lagi bermanfaat. Dan hendaklah kita merenungi perkataan Sayyidina Ali tadi yang mengatakan al-yaumal amal, hari ini tempat kita beramal, wa ghadanil hisabu, dan hari besok, hari akhirat, tempat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Sayyidina Ali tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab, dalam satu penjelasan, satu tema. Nama tema itu ditulis oleh Imam Bukhari dengan kata Kitabur Riqaq. Temanya itu Ar-Riqaq. Apa yang dimaksud di situ? Yani ma yuraqqiqul qalb. Sesuatu yang membuat hati kita lembut. Di dalam penjelasan itu, Imam Bukhari meriwayatkan perkataan Sayyidina Ali. Supaya apa? Supaya hati kita selalu ingat akan hari akhirat, selalu ingat akan amal-amal yang akan kita persiapkan nanti untuk hari akhirat. Maka oleh karena itu, untuk menjadi kesimpulannya adalah untuk menjadi seorang yang bertakwa, untuk menjadi seorang yang beriman, yang betul-betul keimanannya, maksudnya orang yang bertakwa, orang yang soleh, haruslah melaksanakan semua kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kewajiban itu adalah mempelajari ilmu agama. Sempatkan waktu, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari ilmu-ilmu fardhu ain. Jangan ketika sempat saja. Maksudnya bukan kita yang nyari waktu, tapi waktu yang nyari-nyari kita. Salah itu. Harus kita yang mencari waktu untuk mempelajari ilmu agama. Mumpung kita sekarang masih banyak yang bisa mengajarkan ilmu fardhu ain. Jangan kita sibukkan dengan ilmu-ilmu yang lain, tapi sibukkan dulu dengan ilmu fardhu ain. Setelah itu nanti, setelah faham, bolehlah pelajari ilmu-ilmu yang lain. Alhamdulillah, kurang lebih 50 menit setelah kita bersama. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Karena nanti mungkin akan disambung dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Nanti pembahasannya tentang azam huquqillahi ala ibadihi. Hak Allah yang paling agung terhadap hambanya. Karena kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, ada hak-hak Allah yang harus kita jalani. Ada hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Di antara yang paling wajib untuk ditunaikan, yang paling tertinggi, nilainya itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah baik dari segi sifat, tidak menyekutukan Allah baik dari segi zat. Allah Maha Suci dari sifat-sifat makhluk, dan zat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti zat makhluk. Kalau zat Allah maknanya apa? Haqiqatullah, hakikat Allah. Adapun zatu makhluk, zat seorang makhluk, zat satu makhluk, itu yang dimaksud adalah misalnya zatu budi.
Yang dimaksud adalah badannya saya ini. Tapi kalau yang dimaksud zatullah, hakikat Allah. Dan la ya'rifullah 'ala al-haqiqati illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah salawat Ustadz, menggunakan kata sayyidina dengan tanpa sayyidina itu mana yang lebih afdal ketika kita di dalam salat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau dalam salat, dalam tasyahud itu lebih afdalnya tidak menggunakan lafaz sayyidina. Tapi tidak haram juga ketika menggunakan lafaz sayyidina. Jadi kalau tanya apa yang lebih afdalnya itu menggunakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena seperti itu yang diajarkan oleh para ulama. Adapun jika ditambah dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka itu tidak haram juga. Ada sebahagian orang mengatakan haram, katanya tidak haram. Tapi ditanya lebih afdalnya adalah tanpa sayyidina. Mungkin ada yang lain, teman-teman? Insya Allah, insya Allah. Amin wa iyyakum. Ya, mungkin sudah tidak ada lagi. Terima kasih Bunda-Bunda, teman-teman. Mudah-mudahan selalu konsisten dalam mengkaji ilmu agama, selalu konsisten dalam mengulangi ilmu agama, mempraktekkan, serta mengajarkan ilmu agama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan tahlil, salawat, istighfar dan doa. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallahu Ya, fiik. amin wa iyyakum.